Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Fitria di Raini akan menjawab soal pertanyaan ujian akhir semester pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Soal pertama tentang ruang lingkup lembaga keuangan yang menjelaskan pertama definisi lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara memberikan fasilitas jasa layanan keuangan, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali untuk pendanaan ke berbagai kegiatan keuangan yang mempengaruhi jalannya perekonomian. Kedua, ada jenis-jenis lembaga keuangan. Pertama, lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan yang berdasarkan peraturan perundangan dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau kredit serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Contohnya, bank sentral, bank komersial atau bank umum, dan bank pengkreditan rakyat. Kedua ada lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank, non-depository financial institution atau lembaga keuangan bukan bank, adalah lembaga keuangan yang melakukan proses penghimpunan dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga. Selain itu, lembaga non-bank juga memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara deposito atau tidak langsung. Contoh lembaga keuangan yang bukan bank antara lain adalah perusahaan leasing, perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, perusahaan modal ventura, pegadaian reksadana, bursa efek, dan lain-lain. Ketiga ada fungsi dan peran dari lembaga keuangan. Fungsinya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk pinjaman, dan melancarkan pertukaran produk yang menggunakan kredit dan uang tunai sebagai alat transaksi untuk segala kegiatan. Ada peran lembaga keuangan. Lembaga keuangan berperan dalam membantu penyaluran dana dari sektor rumah tangga kepada peminjam secara tak terbatas tanpa dikenal oleh pemilik dana, dan biaya transaksi dan biaya informasinya sendiri lebih rendah dibandingkan jika peminjam harus mencari serta melakukan transaksi secara langsung. Keempat, ada manfaat lembaga keuangan. Pertama, memudahkan transaksi dengan menjadi lintas pembayaran. Kedua, mengalihkan aset untuk memperoleh keuntungan. Ketiga, ada relokasi pendapatan untuk digunakan di masa depan. Kelima, ada kelebihan lembaga keuangan. Kelebihan lembaga keuangan melibatkan diversifikasi layanan, efisiensi operasional, manajemen risiko yang lebih baik, inovasi produk, skala ekonomi, dukungan pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan kepatuhan yang lebih mudah terhadap regulasi. Keenam, ada kekurangan lembaga keuangan. Kekurangan lembaga keuangan melibatkan potensi risiko sistematik, kompleksitas operasional yang tinggi, tantangan manajemen risiko yang kompleks, serta risiko reputasi dan hukum yang dapat muncul dengan portofolio layanan yang luas. Jadi kesimpulan, ruang lingkup lembaga keuangan mencakup berbagai layanan keuangan yang ditawarkan mulai dari tabungan hingga investasi. Keberagaman ini memberikan keuntungan dalam efisiensi dan pemberdayaan ekonomi, namun juga menyiratkan risiko sistematik, penting untuk mencapai keseimbangan antara inovasi dan manajemen risiko guna memastikan kelangsungan dan stabilitas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Soal kedua tentang perkembangan dan jenis bank, yang menjelaskan pertama definisi bank. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kedua, ada jenis-jenis bank. Pertama, menurut kegiatan usaha serta menurut pendirian dan kepemilikannya ada bank umum dan BPR. Kedua, menurut target pasar ada retail bank, corporate bank, dan retail corporate bank. Ketiga, menurut fungsi ada bank sentral, bank desa, BPR, bank umum, dan bank pembangunan. Keempat, menurut status kepemilikan ada bank milik negara, bank milik swasta nasional, bank milik swasta asing, bank pembangunan daerah, dan bank campuran. Kelima, menurut kegiatan operasionalnya ada bank devisa dan bank non-devisa. Keenam, menurut sistem organisasi ada unit banking system, branch banking system, holding company bank, multi holding company bank, dan correspondent banking. Ketiga, ada fungsi bank. Pertama, sebagai alat pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi moneter dan keuangan. Kedua, bank berfungsi sebagai alat untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Ketiga, fungsi bank yaitu memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi suatu negara dengan menghimpun dana dari masyarakat untuk berinvestasi terhadap pembangunan negara. Keempat, bank berfungsi sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa jasa pelayanan perbankan kepada masyarakat agar masyarakat merasa nyaman dan aman di dalam menyimpan dananya tersebut. Keempat, ada peran bank. Peran bank dalam hubungan
luar negeri, yaitu sebagai jembatan dengan dunia internasional dalam lalu lintas devisa moneter dan perdagangan, serta membantu terjadinya perdagangan ekspor impor, pariwisata, dan transfer uang. Ada peran bank di dalam negeri, yaitu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam bentuk penyediaan dan pengelolaan uang, yang antara lain meliputi administrasi keuangan, penggunaan uang, perdagangan dan pertukaran, perkreditan, kiriman uang, dan pengawasannya. Kelima, ada manfaat bank. Pertama, menghimpun dana. Kedua, menyediakan fasilitas dalam negeri dan luar negeri. Ketiga, menghadirkan layanan untuk meminjam dengan mudah. Keempat, memberikan kemudahan layanan produk. Kelima, solusi untuk berinvestasi. Keenam, mendorong kebiasaan untuk menabung. Keenam, kelebihan bank. Pertama, bank menyediakan berbagai alat pembayaran seperti kartu kredit, cek, dan transfer elektronik yang memudahkan transaksi keuangan. Kedua, bank menyediakan tempat yang aman untuk menyimpan uang. Ketiga, bank memberikan pinjaman untuk berbagai keperluan, membantu individu dan bisnis memenuhi kebutuhan finansial mereka. Ketujuh, ada kekurangan bank. Pertama, tersediaannya bank di semua tempat, terutama di daerah pedesaan atau daerah terpencil, sehingga dapat menyulitkan bagi orang-orang yang tinggal di daerah tersebut untuk mengakses layanan perbankan. Kedua, adanya biaya-biaya tertentu seperti biaya administrasi, biaya penarikan tunai, biaya transfer, dan lain sebagainya. Biaya-biaya ini dapat menjadi beban bagi nasabah. Jadi kesimpulannya, bank merupakan institusi keuangan yang memberikan berbagai layanan, termasuk tempat aman untuk menyimpan uang, akses kredit, dan fasilitas transaksi harian. Keberadaannya mendukung stabilitas keuangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Namun perlu diperhatikan bahwa bank juga memiliki kelemahan seperti biaya layanan dan risiko keuangan. Dengan manajemen yang baik, bank dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Soal nomor 3 tentang kesehatan dan rahasia bank yang menjelaskan. Pertama, definisi. Kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Rahasia bank. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenal nasabah penyimpan dan simpanannya yang wajib dirahasiakan oleh lembaga keuangan. 2. Jenis-jenis. Pertama, jenis kesehatan bank, yaitu sesuai dengan ketentuan, kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan kehati-hatian. Kedua, jenis-jenis kerahasiaan bank, melibatkan berbagai aspek informasi dan operasional, beberapa diantaranya termasuk: pertama, kerahasiaan nasabah, melibatkan perlindungan data pribadi dan finansial nasabah serta informasi rekening mereka. Kedua, kerahasiaan transaksi, menjaga kerahasiaan detail transaksi nasabah untuk mencegah akses yang tidak sah atau pengungkapan yang tidak diinginkan. Ketiga, kerahasiaan strategis, melibatkan informasi strategis dan perencanaan bisnis bank yang tidak boleh diakses oleh pihak eksternal tanpa izin. Keempat, kerahasiaan teknologi, menjaga kerahasiaan teknologi informasi dan sistem perbankan untuk mencegah serangan cyber dan kebocoran data. Kelima, kerahasiaan kebijakan internal, informasi terkait kebijakan internal bank yang tidak boleh diungkapkan oleh pihak luar tanpa otorisasi. 6. Ada kerahasiaan keamanan operasional, melibatkan tindakan keamanan internal yang diambil untuk melindungi keberlanjutan operasional bank. Ketegasan dalam menjaga kerahasiaan ini penting untuk membangun kepercayaan nasabah dan menjaga integritas lembaga keuangan. Ketiga, fungsi serta peran kesehatan dan rahasia bank. Kesehatan dan kerahasiaan bank bekerja bersama untuk menjaga stabilitas, menjaga integritas lembaga keuangan, dan berkontribusi membangun kepercayaan nasabah dan memenuhi standar regulasi yang berlaku. Keempat, ada manfaat. Pertama, manfaat kesehatan bank mencakup stabilitas finansial, kepercayaan nasabah, kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara manfaat rahasia bank melibatkan perlindungan privasi nasabah, pencegahan kecurangan, dan keamanan data yang dapat membangun kepercayaan nasabah serta menjaga reputasi lembaga keuangan. Kelima, ada kelebihan dan kekurangan kesehatan bank. Kelebihan kesehatan bank mencakup stabilitas operasional, kepercayaan nasabah yang tinggi, akses ke pendanaan yang lebih baik, kepatuhan terhadap regulasi, manajemen risiko yang efektif, kontribusi pada pemberdayaan ekonomi, dan reputasi yang baik. Semua ini memberikan dasar kuat bagi lembaga keuangan untuk beroperasi secara berkelanjutan dan sukses dalam pasar keuangan. Kekurangan kesehatan bank meliputi potensi risiko sistematik, kompleksitas manajemen risiko yang tinggi, dan kemungkinan ketergantungan yang berlebihan pada aspek finansial yang mungkin berdampak pada stabilitas operasional. Pemahaman atas kekurangan ini penting untuk mengimplementasikan strategi yang tepat dalam manajemen risiko dan keberlanjutan lembaga keuangan. Keenam, ada kelebihan dan kekurangan rahasia bank. Pertama, kelebihan rahasia bank melibatkan perlindungan privasi nasabah, mencegah penyalahgunaan
Informasi memberikan kepercayaan kepada nasabah dan menjaga kerahasiaan transaksi keuangan yang semuanya mendukung keamanan dan kepercayaan dalam hubungan bank dan nasabah. Kedua, ada kekurangan rahasia bank, mencakup potensi penyalahgunaan untuk kegiatan ilegal atau pencucian uang, risiko ancaman cyber terhadap keamanan data, tantangan mematuhi regulasi, privasi yang ketat, ketidaktransparan yang berlebihan, ketidaksetaraan informasi di antara pihak yang terlibat, dan kesulitan penegakan hukum dalam kasus pelanggaran. Diperlukan pendekatan yang cermat untuk mengelola risiko ini tanpa mengorbankan keamanan dan integritas sistem perbankan. Jadi kesimpulannya, kesehatan dan rahasia bank di dunia perbankan sangat mencerminkan esensi keberlanjutan, kepercayaan, dan integritas lembaga keuangan. Kesehatan bank menjadi kunci untuk menjaga stabilitas finansial, memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan mengelola risiko dengan bijaksana. Di sisi lain, rahasia bank memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan informasi, menciptakan keamanan privasi nasabah, dan membangun fondasi kepercayaan yang diperlukan dalam hubungan perbankan. Keseimbangan antara kesehatan dan rahasia bank tidak hanya mendorong keberhasilan operasional lembaga keuangan, tetapi juga mengamankan posisinya dalam persaingan global dalam era di mana teknologi terus berkembang dan tantangan keamanan semakin kompleks. Bank memprioritaskan dan mengintegritasikan dengan baik kesehatan dan rahasia bank, menjadi pionir dalam memberikan layanan yang aman, transparan, dan andal kepada nasabahnya, menjadikan mereka tidak hanya pemimpin dalam industri tetapi juga penjaga kepercayaan masyarakat yang tak ternilai. Soal keempat tentang kegiatan mengalokasi dana, yang menjelaskan pertama pengertian pengalokasian dana adalah kegiatan penyaluran kembali dana yang dihimpun dari masyarakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Pengalokasian dana diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kedua, ada jenis-jenis kredit. Pertama, jenis kredit dilihat dari segi tujuan penggunaannya, yaitu kredit konsumtif, kredit produktif, dan kredit perdagangan. Kedua, jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya, yaitu kredit investasi dan kredit modal. Ketiga, jenis kredit dilihat dari jangka waktu, yaitu kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Keempat, jenis kredit menurut cara pemakaiannya, yaitu A. Kredit rekening koran bebas, debitur menerima seluruh kreditnya dalam bentuk rekening koran dan kepadanya diberikan belangko, cek, dan rekening koran pinjaman diisi menurut besarnya kredit yang diberikan atau maksimum kredit yang ditetapkan. B. Kredit rekening koran terbatas. Dalam sistem ini terdapat suatu pembatasan tertentu bagi nasabah dalam melakukan penarikan uang via rekeningnya. C. Kredit rekening koran aflopen. Penarikan kredit dilakukan sekaligus dalam arti kata seluruh maksimum 30 kredit pada waktu penarikan pertama telah sepenuhnya dipergunakan oleh nasabah. D. Revolving kredit. Sistem penarikan kredit sama dengan cara rekening koran bebas dengan masa penggunaannya 1 tahun. Akan tetapi cara pemakaiannya berbeda. Kelima, jenis kredit menurut jaminannya, yaitu unsecured loans, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan dalam dunia perbankan di Indonesia. Bentuk ini belum lazim dan malah dilarang oleh Bank Sentral. B. Ada secured loans. Jenis seperti inilah yang digunakan oleh seluruh bank di Indonesia tentang pemberian kredit tanpa jaminan. Ketiga, ada fungsi dan peranan kredit. Fungsi kredit antara lain adalah untuk meningkatkan peredaran uang, meningkatkan daya guna barang, serta untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Peran kredit juga memiliki peran dalam menunjang kegiatan usaha, baik itu usaha kecil, menengah, maupun besar, serta dalam sektor pertanian, industri, dan profesi. Melalui kredit, masyarakat dapat memperoleh pembiayaan untuk keperluan investasi maupun konsumsi yang pada akhirnya turut mendukung pertumbuhan ekonomi. Keempat, ada manfaat kredit. Pertama, kredit dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua, kredit bank dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter. Ketiga, kredit bank dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kelima, ada kelebihan kredit. Pertama, meningkatkan daya guna uang. Kedua, meningkatkan daya guna barang. Tiga, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Keenam, ada kekurangan kredit. Pertama, beban pengembalian. Kredit memiliki jangka waktu pengembalian yang berbeda, mulai dari jangka pendek hingga jangka panjang. Masyarakat perlu membayar besar jumlah uang pada waktu yang ditentukan, yang dapat menjadi beban bagi pembiaya. Kedua, ada bunga. Kredit memiliki bunga yang dapat meningkatkan seiring waktu menjadi beban bagi pembiaya. Ketiga, ada risiko kredit. Kredit memiliki risiko kredit yang berbeda yang dapat mempengaruhi kemampuan pembiayaan.
Jadi kesimpulannya, kredit memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Peminjaman harus memahami jenis kredit yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pembiayaan mereka. Sebelum mengajukan pinjaman, soal kelima tentang bank umum berdasarkan prinsip syariah yang menjelaskan pertama definisi pengertian bank umum berdasarkan prinsip syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang melibatkan kegiatan perbankan tanpa bunga atau riba dan mengikuti aturan-aturan hukum Islam. Dua, jenis-jenis bank umum berdasarkan prinsip syariah dapat mencakup bank syariah konvensional dan bank syariah murni. Bank syariah konvensional adalah bank yang menyediakan layanan sesuai dengan prinsip syariah tetapi masih terkait dengan bank konvensional. Sementara bank syariah murni sepenuhnya beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ketiga, fungsi dan peranan. Bank umum berdasarkan prinsip syariah memiliki fungsi utama untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pembiayaan tanpa bunga dan investasi yang etis. Peranannya mencakup memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Keempat, manfaat. Manfaat bank umum berdasarkan prinsip syariah melibatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat muslim dengan memberikan akses keuangan yang sesuai dengan keyakinan agama mereka. Selain itu, bank ini membantu dalam pengembangan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Kelima, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan bank umum berdasarkan prinsip syariah mencakup adanya prinsip keadilan, tanggung jawab sosial, dan pembagian risiko. Namun, kekurangannya melibatkan kompleksitas dalam implementasi prinsip syariah dan kadang-kadang terbatasnya produk dan layanan dibandingkan dengan bank konvensional. Jadi kesimpulannya, bank umum berdasarkan prinsip syariah memainkan peran penting dalam mendukung sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Meskipun memiliki kelebihan dan kekurangan, keberadaannya memberikan alternatif bagi individu dan bisnis yang ingin beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Soal keenam tentang pasar uang, pasar modal, dan pasar valuta asing yang menjelaskan pertama definisi pengertian pasar uang adalah pasar tempat terjadinya perdagangan instrumen keuangan jangka pendek. Pasar modal adalah mencakup perdagangan saham dan obligasi untuk pendanaan jangka panjang. Dan pasar valuta asing adalah pasar di mana mata uang asing diperdagangkan. Dua jenis-jenisnya, pasar uang terbagi menjadi pasar uang primer dan sekunder. Pasar modal terdiri dari pasar ekuitas atau saham dan pasar utang atau obligasi. Sementara pasar valuta asing mencakup perdagangan mata uang spot dan derivatif. Ketiga, ada fungsi dan peranan. Pasar uang memberikan likuiditas dan mendukung pinjaman jangka pendek. Pasar modal memfasilitasi pendanaan jangka panjang bagi perusahaan. Dan pasar valuta asing memungkinkan pertukaran mata uang untuk perdagangan internasional. Keempat, ada manfaat. Partisipasi dalam pasar uang memberikan likuiditas dan kemudahan pinjaman jangka pendek. Pasar modal mendukung pertumbuhan perusahaan dan pasar valuta asing memungkinkan lindung nilai risiko mata uang. Kelima, ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pasar uang melibatkan likuiditas dan fleksibilitas, tetapi kekurangannya dapat mencakup rendahnya potensi keuntungan. Pasar modal memberikan akses ke pendanaan jangka panjang, tetapi juga melibatkan risiko pasar. Kelebihan pasar valuta asing memberikan peluang keuntungan dari fluktuasi mata uang, tetapi juga melibatkan risiko nilai tukar. Jadi kesimpulannya, pasar uang, pasar modal, dan valuta asing memiliki peran masing-masing dalam sistem keuangan global. Partisipasi dalam ketiga pasar ini memerlukan pemahaman mendalam tentang karakteristik manfaat dan risikonya, sehingga dapat menjadi elemen penting dalam pengelolaan keuangan dan investasi. Soal ketujuh tentang perusahaan asuransi yang menjelaskan pertama definisi perusahaan asuransi adalah entitas bisnis yang menyediakan layanan asuransi untuk melindungi nasabahnya dari risiko keuangan seperti kerugian, cedera, atau kehilangan properti dengan pertukaran pembayaran premi. Dua, jenis-jenisnya. Ada berbagai jenis perusahaan asuransi termasuk asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi properti, dan asuransi umum. Setiap jenis fokus pada area pelindungan risiko yang berbeda. Ketiga, fungsi dan peranan perusahaan asuransi. Berfungsi sebagai perantara yang menyediakan pelindungan finansial kepada nasabahnya. Mereka menilai risiko, mengelola premi, dan memberikan klaim ketika nasabah menghadapi kerugian. Keempat, manfaat perusahaan asuransi. Manfaat
utama dari perusahaan asuransi adalah memberikan ketenangan pikiran kepada nasabah, melindungi mereka dari risiko keuangan yang tak terduga, serta mendukung pemulihan setelah suatu kejadian yang merugikan. Kelima, ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan perusahaan asuransi melibatkan keamanan finansial dan pelindungan, sementara kekurangannya dapat mencakup biaya premi yang tinggi dan ketidaksepakatan klaim. Kelebihan dan kekurangan ini bisa bervariasi tergantung pada jenis asuransi dan kebijakan spesifik. Jadi, kesimpulannya, perusahaan asuransi memiliki peran krusial dalam membantu individu dan bisnis mengelola risiko keuangan. Meskipun memiliki kelebihan dan kekurangan, fungsi utamanya adalah memberikan pelindungan dan ketenangan pikiran kepada nasabah. Soal ke-8 tentang perusahaan dana pensiun yang menjelaskan pengertian perusahaan dana pensiun adalah entitas keuangan yang didirikan untuk mengelola investasi dan menyediakan dana pensiun bagi anggotanya. Tujuan utamanya adalah memberikan penghasilan setelah pensiun kepada peserta program pensiun. Kedua, ada jenis. Terdapat dua jenis perusahaan dana pensiun, yaitu perusahaan dana pensiun pribadi atau swasta dan perusahaan dana pensiun publik atau milik pemerintah. Perbedaan tersebut mencakup kepemilikan, pengelolaan investasi, dan regulasi. Ketiga, fungsi dan peranan. Fungsi utama perusahaan dana pensiun adalah mengelola dana yang dikontribusikan oleh peserta pensiun dan memberikan pembayaran pensiun sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengelola investasi agar dana pensiun tumbuh. Keempat, ada manfaat. Manfaat dari perusahaan dana pensiun mencakup penyediaan sumber pendapatan stabil setelah pensiun, membantu peserta merencanakan masa pensiun dengan lebih baik, dan memberikan jaminan keuangan di masa tua. Kelima, ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan perusahaan dana pensiun melibatkan penyediaan keamanan finansial di masa pensiun, sementara kekurangannya mungkin terkait dengan fluktuasi pasar, dapat memengaruhi nilai investasi dan faktor risiko investasi. Jadi kesimpulannya, perusahaan dana pensiun memiliki peran vital dalam memberikan jaminan keuangan untuk peserta pensiun. Meskipun memiliki kelebihan dan memberikan stabilitas finansial di masa pensiun, perlu mempertimbangkan dengan bijak manajemen investasi dan risiko yang terkait. Sekian jawaban dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.